Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bolo di Danis Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau meliput kegiatan pagi ini, yaitu bagaimana cara untuk menyemai supaya semaian yang kita hasilkan itu bisa maksimal dan tumbuh sehat. Tentunya kalau benih yang kita buat tumbuh sehat, secara otomatis nanti tanaman yang kita besarkan itu akan menghasilkan atau akan panen dengan melimpah. Sebelum saya lanjut sahabat, harapan saya sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Apabila sahabat-sahabat pada kali ini dalam keadaan kurang sehat atau yang lagi sakit, harapan saya penyakitnya lekas diangkat dan lekas diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Amin ya robbal alamin. Apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, kita harus lakukan dengan konsisten, dengan ikhlas, dengan penuh amanah sahabat, dengan sesuai dengan apa yang ada di batasan-batasan tempat kita kerja. Baik sahabat, sesuai dengan pembahasan awal, di sini saya akan membahas bagaimana cara menyemai atau membuat benih dari taman cabai atau tomat. Langkah awalnya kita persiapkan dulu media tanam. Media tanam untuk penyemaian itu yang baik adalah menggunakan tanah kokopit atau menggunakan kokopit. Cuman kalau sahabat-sahabat di daerah sahabat-sahabat tidak ada kokopit, jangan mempersulit Bolo, karena media tanam itu bisa kita siasatin dengan media-media tanam yang ada di sekitar kita. Contohnya di sini saya nggak ada kokopit, buktinya alhamdulillah saya dalam proses penyemaian juga hasilnya maksimal. Cuman harus kita perhatikan nutrisi yang ada di media tanam penyemaian. Yang saya contohkan di sini, kebetulan di lingkungan saya itu daerahnya perkebunan sawit, jadi di bawah sawit itu ada kotoran-kotoran atau tanah-tanah humus yang sangat gembur sekali. Nah ini contohnya seperti ini. Ini tanpa saya campur dengan media yang lain. Nah ini hampir mirip dengan kokopit sahabat. Tekstur kelembapannya, teksturnya dia lembut. Cuman kalau di sahabat-sahabat tidak ada yang seperti bahan yang saya dapat ini, sahabat-sahabat bisa menggunakan tanah humus yang pada intinya kelembapan di media tanam penyemaian itu harus benar-benar lembab dan dia harus benar-benar gembur lah intinya. Contohnya seperti ini, kalau kita tekan seperti ini, kita lepas lagi, nah itu dia gembiar sahabat. Jangan sampai contohnya seperti ini, ada tanah kan yang kita kempal-kempal gini, dia nggak mau balik lagi. Nah kempal seperti ini jangan sampai sahabat. Nah yang seperti ini jangan digunakan untuk media semai, karena dia nanti akan menghambat akar-akar yang akan kita semai. Nah itu contohnya sahabat. Dan langkah selanjutnya kita tambahkan kapur dolomit jika ada, tapi ya ini tidak harus, cuman lebih baik kalau teman-teman punya kapur dolomit itu bisa digunakan. Untuk takaran seperti ini kita tambahkan kurang lebih 3 sendok makan seperti ini. Kemudian kita hancurkan, kita ratakan dan kita aduk secara merata seperti ini. Fungsi dari kapur dolomit itu salah satunya adalah untuk menaikkan pH atau membuat pH tanah ini stabil kurang lebih 5 sampai 7. Kalau ada juga sahabat-sahabat juga bisa menambahkan obat semut. Biasanya saya menggunakan regen atau jenis yang lainnya, yang penting obat semut supaya nanti dia tidak menggerogoti akar dari tanaman yang sudah kita tanam. Langkah selanjutnya kemudian kita siapkan cup. Nah ini cup saya menggunakan bekas botol mineral atau botol aqua gelas. Nah ini yang sudah nggak kepake.
Nah, kenapa saya menggunakan ini? Saya juga di sini cuman memanfaatkan barang bekas, karena ini banyak barang-barang bekas yang berserakan di tempat sampah, jadi saya ambil, saya manfaatkan untuk media penyemaian. Ini juga tidak harus pakai seperti ini, tergantung di tempat teman-teman adanya apa. Yang penting intinya kita kalau bertani itu menjadi petani yang cerdas, jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas untuk kita gunakan untuk bertani. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas, secara otomatis biaya operasional untuk bertani itu akan bisa kita tekan. Langkah selanjutnya kita masukkan ke cupnya, ke penyemaian seperti ini. Jangan terlalu dipadetin, yang penting diratain aja bolo. Nah seperti ini. Kita lanjut lagi seperti ini, jangan dipadetin, cukup diratain seperti ini. Kita ulangin sekali lagi. Nah seperti ini, kita masukkan, kita ratain. Nah seperti ini, kita ulangin sekali lagi biar lebih jelas bolo ya. Kita masukin seperti ini, jangan kita padetin, kita ratain seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman lebih jelas. Langkah selanjutnya kemudian kita basahi media tanam ini, cuman jangan terlalu basah dulu. Nah kita basahin seperti ini. Langkah selanjutnya kita menggunakan kayu untuk melubangi seperti ini. Kita lubangin, jangan terlalu dalam dan jangan terlalu dangkal. Nah langkah selanjutnya kemudian kita ambil benih yang akan kita tanam. Sebelum kita ambil benih ini, terlebih dahulu kita basahin dulu media penyemaiannya. Langkah selanjutnya kita ambil benihnya. Nah ini kita ambil, lalu kita masukkan ke media tanam yang ada di cup. Kita ulangin. Nah ini seperti ini, nggak apa-apa, cabut aja seperti ini bolo. Yang penting syaratnya akarnya usahakan jangan patah, cuman tanahnya nggak ngikut tidak masalah bolo. Nah, kita agak tekan-tekan, cuman hati-hati jangan sampai akarnya terputus. Nah seperti ini. Nah ini sahabat, cuman akarnya aja yang ada, kita masukkan, kita tekan-tekan. Kemudian setelah kita pindah tanam ke cup ini, kita basahin lagi atau kita siram lagi. Nah kita siram secara pelan-pelan, jangan sampai benihnya roboh. Nah ini contoh pemindahan media tanam yang sering saya lakukan dan alhamdulillah itu berhasil. Setelah kita masukkan cup-cup ini kita karantina terlebih dahulu. Contoh karantina itu adalah kita tempatkan di tempat yang dingin atau tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari secara langsung. Atau sebaiknya walaupun kita kena sinar matahari nggak apa-apa, cuman usahakan pagi sampai jam 11 itu kena sinar matahari, tapi jam 11 sampai sore itu jangan sampai terkena sinar matahari. Langkah berikutnya itu kita perawatannya, kita siram 3 hari pertama setelah kita pindah ke cup ini. 3 hari pertama itu pagi dan sore kita harus kontrol media tanam yang ada di cup ini harus benar-benar tetap lembab, supaya benih yang barusan kita pindah tanam ini bisa cepat beradaptasi dan bisa tumbuh dengan maksimal. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.